Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL. Polisi menyita dokumen penukaran falas senilai 7,4 miliar rupiah. Dokumen penukaran falas dalam pecahan dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat dari beberapa outlet money changer dengan nilai total 7,4 miliar rupiah sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023. Selain itu, polisi menyita pakaian, sepatu, hingga pin yang digunakan Syahrul Yassin Limpo saat bertemu dengan Firly Bahuri, Igor pada Maret 2022. Penyitaan juga dilakukan terhadap turunan atau salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan pada rumah dinas Menteri Pertanian RI yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD 1231 tanggal 28 April 2021. Selain itu, Firly juga diduga menerima gratifikasi dan penerimaan suap. Dugaan tindak pidana itu terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian. Status tersangka kepada Firly disampaikan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 malam. Ade lalu menjabarkan jeratan pasal yang disematkan kepada Firly. Ketua KPK itu dijerat dengan sejumlah pasal terkait tindak pidana korupsi. Pasal 12E, 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP. Ade lalu menjelaskan bentuk hukuman yang termuat dalam pasal 12B ayat 2. Di ayat 2 disebutkan bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud ayat 1 dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Berikut rincian isi pasal yang menjerat Firly. Pasal 12E. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pasal 12B. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberi suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut. A. Yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. B. Yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 65 KUHP. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Ade mengatakan penetapan tersangka kepada Firly telah melalui serangkaian proses penyidikan. Firly ditetapkan tersangka berdasarkan gelar perkara yang dilakukan malam ini di Polda Metro Jaya. Sementara itu, pengacara Firly, Yan Iskandar, merespon soal status tersangka yang menjerat kliennya. Dia mengatakan Firly akan mengikuti proses hukum yang berlaku saat ini. Yan juga menjawab soal indikasi Firly mengundurkan diri setelah ditetapkan tersangka. Pengacara Firly itu mengatakan status tersangka kepada Firly belum tentu benar di mata hukum. Dia tidak merinci saat ditanya apakah Firly akan melakukan gugatan pra-peradilan terkait status tersangkanya. Dia menyebut pihaknya akan taat terhadap proses hukum. Di sisi lain, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah memeriksa hampir 20 orang saksi dalam mengusut dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firly Bahuri. Firly diduga melanggar etik karena dugaan pertemuan dan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL, yang kini berstatus tersangka di KPK. Meski telah memeriksa belasan saksi, anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, mengaku Dewas belum memutuskan apakah perkara dugaan pelanggaran etik itu diputuskan layak naik ke tahap persidangan. Syamsuddin mengaku pihaknya perlu mempelajari banyak bahan dari belasan saksi tersebut. Ia menyebut Dewas KPK tidak memiliki target penyelesaian perkara tersebut. Ia hanya menyebut akan secepatnya menuntaskan perkara ini. Kita kan mesti baca semua itu, saksian itu, kemudian mengambil kesimpulan. Itu mudah-mudahan itu aja ya. Pemeriksaan etik Firly berlarut-larut karena pensiunan polisi itu tak kunjung memenuhi panggilan Dewas. Sedianya, Firly dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Jumat 27 Oktober 2023 lalu. Namun, ia tidak hadir dan meminta pemeriksaan dilakukan pada Rabu 8 November 2023. Namun, pada hari yang ia tentukan sendiri, Firly justru tidak hadir dan memilih berdinas ke Nanggro Aceh Darussalam. Firly kemudian kembali dijadwalkan menjalani klarifikasi pada Senin 13 November 2023. Namun, ia tidak hadir dengan alasan pada surat panggilan Dewas tertera jadwal klarifikasi hari Selasa. Padahal, Dewas telah mempercepat jadwal pemeriksaan itu menjadi hari Senin. Pemberitahuan telah dilayangkan melalui email pada Jumat pekan sebelumnya. Firly akhirnya memenuhi panggilan Dewas KPK pada Senin 20 November 2023 setelah menyampaikan konferensi pers terkait perkara dugaan pemerasan terhadap SYL yang membayanginya.